Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini akan berbagi tips lolos tes wawancara untuk PPK atau PPS atau KPPS Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti tes seleksi. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi atau kisi-kisi dan soal, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, untuk materi pertama, berikut ini beberapa tips lolos tes wawancara dalam rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS pada pemilu 2024 diantaranya. Ketika memperkenalkan diri, mulai dengan ucapan salam dan terima kasih. Lalu perkenalkan diri Anda secara singkat, jelas, dan akhiri dengan salam. Kemudian, tunjukkan bahwa Anda tertarik dan berkomitmen dalam pekerjaan Anda. Selanjutnya, apabila Anda ditanya tentang situasi di mana Anda harus memilih satu dari dua pilihan yang sama penting, maka dahulukan pekerjaan dan jangan menunjukkan sikap seperti yang menggurui pewawancara dan bersikap sewajarnya. Kuasai materi kepemiluan dan kewilayahan setempat tempat tinggal Anda. Selanjutnya, materi seleksi wawancara yang disiapkan oleh KPU kabupaten atau kota mencakup diantaranya rekam jejak calon anggota PPK dan PPS. Yang kedua, pengetahuan tentang pemilu yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS. Teman-teman perlu pelajari ini. Lalu, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan dan teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan. Ketiga, klarifikasi tanggapan masyarakat. Berikutnya, untuk itu, kisi-kisi tes wawancara ini dibuat berdasarkan petunjuk teknis di atas dan bersumber dari berbagai pengalaman yang pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Jadi teman-teman yang akan mengikuti seleksi wawancara, minimal 3 aspek ini teman-teman bisa kuasai. Lalu apa saja sih 3 aspek itu? Untuk kejelasannya, nah teman-teman, ini contoh kisi-kisi tes wawancara PPK, PPS, dan KPPS Pemilu 2024. Yang pertama, aspek yang pertama tadi, materi rekam jejak calon anggota PPK dan PPS meliputi pengalaman dalam kepemiluan yang pernah diikuti oleh teman-teman, kemudian pengalaman organisasi, kemudian riwayat pekerjaan, dan lain-lain. Pertanyaan ini bisa termasuk keseluruhan dari apa yang menjadi poin penting di dalam wawancara. Kemudian kedua, motivasi teman-teman menjadi PPK dan PPS. serta pengetahuan tentang calon anggota PPK dan PPS yang lain,
Selanjutnya, pengetahuan tentang wilayah satuan kerja masing-masing yang meliputi wilayah desa. Lalu, kemampuan IT dan kemampuan berbicara di depan umum. Teman-teman perbanyak belajar dan mencari referensi dari berbagai sumber yang ada supaya pada saat menjawab nanti teman-teman bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk petugas yang mewawancarai. Aspek yang kedua, pengetahuan tentang pemilu yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS. Ini teman-teman harus pelajari semuanya, baik mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban satu persatu. Minimal teman-teman tahulah untuk dipaparkan dan tahu perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian penelitian dan syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan juga teman-teman harus tahu. Kemudian tahapan pemilu 2024. Dasar hukum pemilu 2024. Selanjutnya tentang pemilih pemula dalam pemilu 2024. Kemudian pengetahuan tentang penyelenggara pemilu lain seperti tentang Bawaslu dan DKPP. Aspek yang ketiga yaitu klarifikasi tanggapan masyarakat. Biasanya teman-teman akan ditanyai bagaimana kiprah mengenai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Jika teman-teman punya pengalaman mengikuti kegiatan atau panitia pemilu pada tahun yang lalu, teman-teman bisa sampaikan. Lalu masyarakat dapat memberi tanggapan dan masukan terkait proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS. Yang keempat, ini adalah contoh rekam jejak dari FR kemarin saat ada yang ikut wawancara PPS tahun ini. Di antaranya ada tambahan pertanyaan seperti ini: apakah Anda memiliki kendaraan? Lalu, apakah Anda memiliki laptop? Dapatkah Anda mengoperasikan? Kemudian, apakah Anda punya riwayat penyakit? Di sini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin perlu selalu kita sampaikan dengan baik dan memudahkan untuk petugas memberikan penilaian. Lalu tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Ini saya mengingatkan lagi mengenai tugas dan wewenang kewajiban PPS, tapi juga teman-teman pelajari mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS juga beserta Pantarlih, dan karena tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan keluar pada saat wawancara. Yang pertama, tugas PPS mengumumkan daftar pemilihan sementara atau TPS. Yang kedua, menerima masukan dari masyarakat tentang TPS. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan TPS. Kemudian mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Lalu menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Selanjutnya, wewenang PPS. Yang pertama, membentuk KPPS atau kelompok panitia pemungutan suara.
Terus mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih. Lalu melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih. Yang keempat, melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutaran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Yang kelima, menetapkan petugas ketertiban TPS. Yang keenam, menetapkan hasil perbaikan TPS untuk menjadi DPT. Kemudian melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban PPS. Kewajiban PPS diantaranya membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, TPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT. 2. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Yang keempat, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara. Kemudian mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Lalu meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Kemudian menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan atau Desa atau nama lain. Dan itu bagian-bagian daripada kewajiban PPS yang perlu teman-teman ingat. Serta mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi pedoman buat teman-teman saat mengikuti wawancara nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten video selanjutnya.